sebagai orang yang bekerja di Kemendagri ini, bagaimana Bang Anda memaknai otonomi daerah ini? Begini, sebenarnya salah satu tujuan daripada otonomi daerah ini adalah diharapkan daerah itu mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi tidak hanya tergantung dari transfer pusat, ya kan? Ya makanya kalau bisa daerah yang mekar itu dia harus bisa meningkatkan PAD-nya, ya kan? Karena dengan PAD yang besar maka dia akan bisa lebih mudah untuk membangun lebih cepat, ya kan? Jangan dimekarkan, tapi semua mengharapkan dari pusat, itu susah juga. Oleh sebab itu, ya kalau memang mau mekar, nah bagaimana caranya untuk bisa ya menghidupi dirinya sendiri. Dikaitkan dengan Tabaksel yang meliputi Tapsel, Madinah, Kota Padang Sidimpuan, Paluta, Palas, apakah harapan Abang itu bisa terrealisasi kalau itu jadi terbentuk Sumatera Tenggara? Wah, saya sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tires Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Tema yang kita angkat kali ini soal otonomi daerah dengan topik adanya keinginan masyarakat Tapanuli bagian selatan yang meliputi Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, Kota Padang Sidimpuan, Paluta, dan Palas ingin membentuk namanya Provinsi Sumatera Tenggara. Untuk itu, apa urgensinya pembentukan daerah otonomi baru ini? Kita akan berbincang tipis-tipis dengan Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Hoiruddin Hasibuan yang saat ini diberi amanat sebagai staf khusus Menteri Dalam Negeri. Dan beliau juga sangat tepat kita ajak untuk diskusi soal Sumatera Tenggara ini karena beliau juga tumbuh dan besar di sebuah desa bernama Aituhul, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Terima kasih ya Bang Anda sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih juga. Oke. Apa sih Bang urgensinya pembentukan Sumatera Tenggara ini? Kan Abang juga dengar udah berkunjung ke kampung, tokoh-tokoh juga sudah Abang ngajak diskusi. Itu apa urgensinya pembentukan Sumatera Tenggara ini Bang? Yang jelas urgensi daripada pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara adalah bagaimana untuk memajukan lebih cepat. Apabila kalau itu sudah merupakan suatu provinsi, otomatis nanti pembangunan di sana akan lebih cepat juga. Karena apa? Rentang kendali daripada seorang pimpinan itu sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Misalnya kalau saat ini Gubernur Sumatera Utara itu kalau dia beliau akan mencapai ke misalnya ke Natal itu sangat-sangat jauh sekali. Kalaupun mau ke sana betul-betul memerlukan persiapan waktu ya maupun fisik yang sangat besar, kira-kira begitu. Itu salah satu kenapa perlu dibentuk ataupun dimekarkan Provinsi Sumatera Tenggara tersebut. Karena sejak awal memang kita tahu bahwa dulu awalnya itu hanya pembentukan Provinsi Tapanuli. Nah, itu yang terdiri dari kalau sekarang menjadi 3 jadinya. Tapanuli Utara yang ada sekarang ini, kemudian Nias dan Tapanuli Selatan. Tapi itu itu sudah masuk dalam Prolegnas, yaitu Sumatera Tapanuli Utara itu. Tapanuli Utara ya, Provinsi Tapanuli sama Provinsi Nias nanti. Ya, itu sudah 2 itu. Nah, kemudian ini sekarang tinggal Tapanuli bagian selatan. Kota Bangsa belum masuk Prolegnas. Kalau yang saya dengar kayaknya belum masuk. Tapi sudah ada pengajuan, sudah ada dari tokoh-tokoh yang ada di sana. Makanya kemarin ketika kita ada halal bil halal juga itu merupakan satu cikal bakal juga untuk memanaskan kembali mesin yang sudah ada itu. Menyalakan lagi mesin. Dinyalakan lagi mesin itu karena penting gitu. Jadi semoga dengan kepemimpinan daripada Bapak Presiden yang
sekarang Pak Prabowo, mudah-mudahan itu bisa terwujud, kira-kira begitu. Rentang Kendali tadi bisa diiris tipis-tipis lagi nggak, Abang Anda? Ini kalau kita dari kota Medan menuju Singkuang Natal sana, kalau lewat darat itu berapa jam itu? Ini bisa 20 jaman, 18 jam? Sekitar 20 jam bisa itu. Karena ke Sedimpuan aja itu sekitar jam. 10 jam paling cepat. Iya. Kira begitu. Dari Sedimpuan ke Natal 10 jam. 10 jam. Apa enggak 20 itu? Ya kan? Nah, sehingga suatu daerah yang jarang dikunjungi oleh seorang pimpinan, itu pasti daerah itu akan tertinggal. Tidak terjamah. Tidak terjamah. Kalau lewat helikopter pun nanti nggak melihat. Kan nggak terasakan tuh gimana jalan itu, begitu loh. Kalau kita dari heli kan cuma melihat aja dari atas, begitu. Tapi kalau langsung dirasakan ketika kita lewat, jalannya nggak jelas, lubangnya besar-besar, ya kan? Otomatis itu pasti akan dibangun kalau dilewati. Abang kan tumbuh besar di Tapanuli bagian selatan ini. Ya. Dan juga sering pulang kampung juga. Ya kan? Orang Ibu sekarang bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, di mana salah satu otonomi daerah. Ya. Nah, kalau disentuh otonomi daerah itu dalam hal mengejar pembangunan ini kan ada multi bidang, Bang. Ya. Bidang SDM, bidang infrastruktur, ya kan, bidang ekonomi, bidang sosial. Ini kan ini gimana mensejernikan ini menjadi sebuah ekosistem gitu, Bang? Dalam semua otonomi tadi itu. Ya. Memang untuk memajukan suatu daerah itu semua unsur-unsur yang tadi itu harus dibangun. Ya. Karena katakanlah suatu daerah itu apabila tingkat kesehatan di sana nggak bagus, otomatis sumber daya manusia yang di sana pun tidak bisa diharapkan dengan baik, ya kan? Sementara untuk melakukan kemajuan pembangunan suatu daerah itu butuh orang-orang yang memang punya kemampuan, ya punya visi misi begitu, ya tentu harus yang sehat, kan begitu. Nah kemudian infrastruktur juga itu salah satu hal penting untuk bisa ditingkatkan dan masyarakat itu akan merasakan bagaimana pembangunan tersebut. Ya. Begitu. Berarti kan kalau umpamanya dengan adanya infrastruktur menuju sentra-sentra produksi, artinya kan hasil pertanian itu diangkut ke pasar, ekonominya membaik ya, Bang. Tentu. Kalau ekonominya membaik, berarti dia makanannya pun pasti yang sehat-sehat, ya kan, daging semua kan. Ya, kalau dari begitu, sekolahnya pun nanti bisa tinggi-tinggi. Ya, dulu. Jadi kalau sehat, pintar, ya kan, berarti IPM-nya dengan sendirinya akan meningkat kan gitu. Betul. Makanya harus dibangun secara simultan semua. Iya. Abang kan merasakan denyut nadi tentang suasana kondisi Tabaksel. Gimana sih, Bang, denyut nadi kehidupan masyarakat Tabaksel sekarang yang Abang cermati? Kalau saya melihat beberapa kali saya pulang, khususnya kemarin pada saat Lebaran kemarin, ya memang saya mendengar dari saudara-saudara kita yang ada di kampung juga, ya agak lesu ekonomi di sana. Kemudian kebetulan umat juga kan pedagang. Dia bilang, waduh sekarang ini udah susah. Daya beli, alat ukurnya jelas kalau ibu itu, ya daya beli kan. Daya beli. Ya kan, kadang-kadang teman-teman yang jualan itu katanya nggak buka dasar. Istilahnya kalau dalam pedagang itu nggak buka dasar. Nggak ada laku. Nggak buka dasar. Penglaris namanya gitu. Penglaris. Iya, buka dasar itu. Iya. Udah penglaris saja udah sulit. Gimana mau ini yang lebih dalam lagi ya kan? Iya. Jadi mereka udah banyak tutup. Karena sudah misalnya lama sekali nggak seimbang lagi antara pendapatan dengan pengeluaran. Neracanya udah negatif banget tuh, Bang. Negatif. Artinya kan daya beli masyarakat kurang, berarti ekonomi juga menurun, kira-kira begitu. Oke, kita ini akan iris tipis-tipis lagi nih, Abang Anda ya. Abang kan udah berkiprah di tingkat nasional. Tentu memahami apa namanya PSN, proyek strategis nasional. Itu bagi saya alat ukur juga. Kalau di daerah itu ada PSN, berarti kan kalau ada pembangunan jalan, ada pekerja di sana, penyerapan tenaga kerja, pembelian semen, material semua. Kalau orang sudah banyak bekerja, pedagang es yang tadi Abang bilang pedagang tadi pasti jajan. PSN di Tabaksel ada nggak sih, Bang, yang Abang cermati? Nggak ada. Yang benar, Bang, nggak ada. Nggak ada.
Tabaksel itu nggak ada PSN. Jadi kayak jalan tol apa ini semua nggak ada gitu. Nggak ya, ada rencananya gitu ya Bang, nggak ada ya betul. Makanya mudah-mudahan ke depan para kepala daerah kita yang ada di sana, saya berharap mereka ini juga harus berbicara dan harus mengajukan kepada pemerintah pusat apa yang mau dibikin di sana, tapi jelas, ya kan, harus jelas kalau mau bikin program itu, ya kan, jelas apa yang mau dibuat, ya toh, bagaimana perencanaannya, mereka sudah punya gambaran. Jadi tidak dalam bentuk hal yang mentah saja dikirim ke pusat, sehingga pusat ketika dia mempelajari, maka ya harus diyakinkan pusat itu bahwa pembangunan yang akan dibuat itu, katakanlah kalau dibikin PSN misalnya, ya kan, walaupun itu sangat panjang sebenarnya pembahasannya, tapi kalaupun memang itu manfaatnya banyak, ya, itu pasti pemerintah pusat akan juga berpikir untuk bisa membangun itu. Bang, sebagai orang yang di lingkungan otonomi daerah di Kemendagri ini, untuk menuju pembentukan DOB itu ada saran-saran apa nggak Bang soal ini, persiapan DOB ini? Oh ya, yang pertama kalau menurut saya untuk di awal ini ya. Iya, di awal ini. Di awal ini. Jangan nanti di moratorium dicabut kita nggak siap, itu maksud saya. Nah itu. Maka semua pihak, semua unsur yang ada, baik itu pemerintah, ya, yang menjabat sekarang ini, pemerintah daerah yang ada di Tapanuli bagian selatan, itu mereka harus bergerak cepat, harus membuat usulan secara resmi lagi, ya, walaupun dulu sudah ada, dibuat lagi, ya kan. Makanya saya sudah bicara juga dengan Bupati Tapanuli Selatan, Bang Gus Irawan, sudah saya ngomong, kemudian Bupati Madinah juga saya sudah bilang segera saja, ya, dibuat lagi surat, diusulkan secara resmi, ya kan. Surat itu apakah itu sama-sama 5 kepala daerah itu dalam satu surat permohonannya, apakah sendiri-sendiri, gitu ya, tapi harus jelas. Di dalam proposal itu harus jelas latar belakangnya, tujuannya apa, kenapa sih perlu, kira-kira begitu yang saya sampaikan di awal tadi. Itu harus ada, harus ada. Nah itu dulu langkah awal. Kemudian sambil nanti di sini juga tokoh-tokoh yang ada di Jakarta dari bagian selatan juga harus melakukan upaya, dan itu sudah disampaikan kemarin ketika kita halal bil halal, ya. Baik itu dari Ketua Panitia, Bang Ongku juga sudah sampaikan, kemudian ada juga Bang Bomer Pasaribu. Ya, intinya sebenarnya sama. Kita ingin daerah Tapanuli bagian selatan itu cepat maju, ya, cepat maju, ekonomi bisa meningkat, ya. Karena salah satu tugas daripada pemerintah ini adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya, begitu. Apakah itu solusi satu-satunya Bang, pembentukan otonomi daerah baru ini kalau dalam cermatan Abang Anda? Kalau dibilang satu-satunya juga enggak, tapi itu adalah satu hal, solusi yang terbaik. Yang terbaik, ya? Terbaik menurut saya. Dari segi ini tadi ada juga saya dibilang sedih nggak? Nanti dibilang berlebihan, ya. Tapanuli bagian utara, Abang bilang tadi mereka udah lebih maju perjalanan menuju DOB-nya, ya. Nias pun sudah lebih, kan, gitu. Ini gitu kan. Berarti kan di situ ada faktor ketokohan juga. Jadi ingin saya tanyakan ke Abang lagi nih, walaupun beberapa hari yang lalu saya juga pertanyakan ke Abang, untuk menguji pertanyaan saya, apakah ada korelasi, ya kan, dengan tidak adanya lagi tokoh asal Tabaksel yang berkiprah di panggung nasional seperti eranya Arifin Siregar, Asrul Rahab, ya kan, dengan kelesuan pembangunan di Tabaksel dengan indikasi PSN aja tidak ada, kan, gitu itu Bang. Ada nggak korelasinya itu Bang? Kalau pertanyaannya itu jelas sekali ada korelasinya, karena dengan adanya tokoh-tokoh yang berkiprah di tingkat nasional, otomatis satu daerah itu akan lebih cepat pembangunannya.
Makanya kita harap ke depan warga ataupun tokoh-tokoh kita yang ada di Jakarta ini, yang asal dari Tapanuli bagian selatan, kiranya harus bangkit kembali. Ya, bagaimana caranya? Ya, saya yakin ada nanti bibit-bibit itu sudah ada. Ya, seperti teman-teman kita di DPR misalnya, banyak tokoh yang dari sana, dan juga saya melihat cukup potensi untuk bisa berkiprah. Dan harapan saya bahwa ya semuanya harus bergerak, ya kan, semuanya harus mendukung sesuai dengan fungsinya masing-masing, begitu. Jadi hasil ini pencermatan saya ini bisa salah, bisa benar ya, Abang Anda ya. Kita ini diskusi tipis-tipis dulu. Kenapa Pak Luhut LBP bisa lari kencang membangun daerahnya? Karena akar di daerah itu pun kompak, kuat. Jadi tokoh di panggung nasional akan menjadi kuat kalau di daerah setempat, di daerah asal pun, Bonifasius Sigit pun kuat gitu loh. Ya, betul. Jadi pucuk itu pun ini apa namanya, akarnya jadi kuat gitu loh. Ya. Jadi kalau kita pun nanti ada lahir pun tokoh-tokoh besar, kalau di kampung kitanya juga nanti nggak terjadi sinergi, ya nggak kompak kabupaten yang satu dengan kabupaten itu, pahamlah secara demografi karakteristik masyarakat kita ini kita perlu juga otokritik kan gitu, gitu lah. Itu kan ada kita maksudnya tutupi. Kita sering ngomong, kenapa sih teman-teman kita tetangga Tapanuli bagian utara lebih kompak dari kita? Kan abang dengar-dengar itu juga kan? Itu gimana bang? Ini. Iya, memang salah satu kunci untuk bisa berhasil ya. Itu adalah kekompakan. Jadi harus dibuang ego sektoral kita. Ya itu maksud saya. Harus dibuang. Jadi siapa yang memang harus kita majukan, ya kita dukung semua. Jadi intinya adalah kekompakan. Karena kalau kita di bawah sendiri, di dalam sendiri itu sudah gontok-gontokan, ya kan? Maka apapun yang kita rencanakan, apa yang kita tuju susah untuk kita wujudkan, begitu. Intinya adalah kompak. Ya. Jadi tokoh-tokoh kita pun nanti yang berjuang di tingkat nasional, ketika dia bisa mengirim kue ke sana, kuenya bisa menjadi manfaat dan pendorong kan gitu. Abang Anda ya kan? Betul, betul. Dan ini juga Abang Anda dari segi SDM di Tabaksel sana, ini perlu kita ini juga nih ya. Jangan sampai kita punya pemimpin hebat, bupati yang hebat. Tapi kalau umpamanya birokrasi tidak didukung oleh kadis-kadis yang wow gitu ya kan. Umpamanya abang membangun pertanian, berarti kadis pertanian juga harus hebat. Abang membangun infrastruktur, bupatinya hebat, tapi kalau kadis PU-nya nggak hebat juga gimana? Ini abang ada nggak cermati hal seperti di kampung kita? Segi SDM maksud saya. Ya dari segi kemampuan, ya SDM tadi dikatakan, itu kalau menurut saya memang perlu untuk ditingkatkan. Ya, sebenarnya salah satu cara yang bisa dilakukan adalah, kan banyak daerah yang memang berhasil, yang sudah bagus. Katakanlah bidang pertanian mana yang bagus. Kita datang aja belajar ke sana. Studi banding. Studi banding. Ya, dibawa berapa masyarakat kita untuk bisa langsung melihat, kan begitu, oleh kepala dinasnya. Nah, kemudian itu langsung diimplementasikan di daerah kita. Gitu. Jadi perlu memang peningkatan kapasitas, termasuk para kepala-kepala dinas ini. Dan mereka harus punya visi dan misi. Ya, dia harus punya warna. Sebagai seorang kepala dinas, dia harus membidangi, harus paham dengan bidangnya, ya kan? Nah, kemudian baru bisa akan maju daerah itu. Nah, oleh sebab itu saya juga menyarankan kepada rekan-rekan bupati maupun wali kota yang ada di Tabaksel, ini perlu untuk diperhatikan oleh mereka, bahwa para kepala dinas ini dikasih ya memang yang mampu, ya kan? Jadi kemampuan yang dilihat begitu. Gini, Abang Anda ya, kenapa daerah tertinggal itu selalu tuh bermasalah di bidang yang multi bidang tadi ya. Saya lihat itu multi bidang SDM. Daerah itu kabupaten tertinggal gitu, ada sekitar 60-an lah. Kalau nggak salah, bukan nanti angkanya saya lupa gitu ya kan. Ada sekitar 60 tertinggal itu masalahnya tuh kalau nggak masalah SDM.
Ya. punya kekayaan alam tapi nggak bisa dikelola oleh masyarakat setempat. Itu yang saya ini kan ya kan. Kita kan kaya, kita punya emas, ya kan Bang. Ya. Kita punya sawit, kita punya pariwisata yang hebat. Tapi kalau SDM-nya tidak bisa mengelola kan juga sia-sia kan gitu. Sia, sayang. Bisa aja nanti masyarakat miskin di tengah alam kaya raya kan gitu. Ya. Nah, itu SDM. Yang berikutnya itu infrastruktur Bang. Kalau infrastrukturnya itu jalan berlubang berlumpur tidak memadai, akhirnya perjalanan barang dari produsen ke konsumen itu stuck. Stuck, betul. Perjalanan umat manusia juga stuck. Bayangin aja kita Bang menuju ke dari kampung Gunung Tua menuju Sipiongot. Kalau lagi musim hujan nanti ke desa-desa lagi terus. Makanya Bobby kemarin mengunjungi perbatasan Paluta dengan Tapsel kemarin di daerah Sipurukolo sana, itu kan baru kita lihat sekarang, waduh gimana gitu Bang. Kita lihat di medsos Bang, orang jalan berlumpur-lumpur begitu. Kalaupun ada hasil pertanian di ujung sana, dia kan membusuk di sana. Oh iya. Tapi kalau diangkat ke pasar kan bisa Abang bilang jadi tadi. Duit. Ya. Jadi duit kan gitu. Iya, betul. Abang kan tak. Jadi memang tadi saya juga melihat video Pak Bobby yang lagi berkunjung ke sana, ya bawa mobil double kabin sama rombongan. Itu saya lihat itu bagus itu, karena beliau langsung melihat dan merasakan bagaimana jalan di sana itu. Makanya saya dengar juga beliau akan membangun jalan itu. Bagus. Itulah gunanya tadi Bang bilang bupati kalau bisa berkunjung, pemimpin, gubernur berkunjung supaya dia melihat langsung. Tapi kalau lihat helikopter tadi Bang bilang dia nggak tempuh lewat darat, gimana merasakan kan gitu. Betul juga kan? Betul. Tapi saya masih tadi Bang, masih ini lagi dulu. Pengalaman Abang dulu kalau ada tokoh nasional asal Tabaksel terhadap kemajuan di daerah sana, coba lebih dalam lagi apa keberadaan tokoh itu maksud saya dulu. Itu maksud saya. Kalau dulu kan kita waktu kita kecil ya, ada Marah Halim Harahap, katanya itu ya, Gubernur Sumatera Utara. Kemudian ada lagi programnya Pak Marsipature Hutana Bepa. Itu Rajainal Siregar. Rajainal Siregar. Ya seperti itu. Arifin Siregar di perdagangan. Asul Harahap di kehutanan. Otomatis kalau mereka ada orang dari Tabaksel katakanlah menteri. Iya kan, Menko. Pasti dia bilang nanti panggil tipis-tipis dulu ke kampung kita. Begitu. Iya kan, di tingkat nasional bisa beliau ini kan gitu. Itulah contohnya. Dan sebenarnya ya dengan adanya seorang pemimpin tingkat nasional dari suatu daerah itu, ya itu tadi ketika bertemu sesama teman, ya kan, itu kan bisa ketika dia pulang, waduh kampung saya seperti ini misalnya, ya kan, cerita dari situ mereka bahas. Contohnya begitu. Abang Anda sudah pernah berkomunikasi dengan para kepala daerah dari Tabaksel ini nggak? Mungkin beberapa orang, beberapa bupati? Yang jelas kemarin saya udah bicara dengan Bang Gus Irawan. Terus Lenan, Wali Kota Padang Sidempuan. Terus Bang Saipul Madinah. Udah mayoritas itu ya kan? Nah, tiga. Nah, kalau Paluta dengan wakilnya saya udah ketemu. Pak Tuan. Oh, itu bukan sekda itu ya kalau salah. Sekda ya? Iya. Oh iya. Sama wakilnya datang. Waktu itu. Pak Basri. Ada itu Lebaran. Itu Lebaran. Kemudian sama Dinda PMA. Dalam udah 5 daerah udah Bang ajak ketemu tapi belum diskusi. Iya. Kalau yang diskusi siapa yang lebih dalam ininya? 3 itulah. 3 itu ya. 3 itu. Bang Gus Irawan, kemudian Bang Saifullah, terus Lenan. Dari diskusi itu apa yang Abang petik? Sebenarnya sama, keinginan mereka juga sama, bagaimana untuk membangun daerah itu. Kayak yang saya katakan, yang pertama perlu untuk melakukan pemetaan dulu. Pemetaan apa saja yang harus dilakukan, kalau perlu dibuat blueprint masing-masing, ya kan, sehingga dengan adanya blueprint itu, ya kan, yang diawali dengan turun lapangan dulu, ya kan, kalau dalam bahasa Juna itu belanja masalah istilahnya. Artinya masalah-masalah apa yang harus diperbaiki satu daerah itu, ya kan, itu dipetakan dulu, kemudian nanti ditentukan menjadi
apa yang menjadi skala prioritas kita tahun pertama, kedua, ketiga begitu, ya kan? Nah, intinya semua saya lihat punya keinginan semua untuk memajukan daerahnya. Oke. Dari segi penganggaran boleh nggak sih, Abang Anda, pokoknya 5 kepala daerah ini untuk menuju Sumatera Tenggara, mereka ada penganggaran untuk hal itu, sebenarnya bisa nggak sih secara resmi gitu? Kalau menurut saya itu perlu, akan perlu. Ya, silakan para kepala daerah mungkin menganggarkan, ya, itu tujuannya ke sana, karena tujuannya juga baik semua, ya kan? Dianggarkanlah. Nggak menyalahi itu ya? Nggak menyalahi kalau menurut saya. Okay. Yang penting kan penggunaannya jelas, tujuannya jelas, ya kan? Tujuannya untuk membangun kok, untuk memperbaiki ke depan, ya kan? Oke, Bang Anda. Terakhir ini, Bang. Ya. Sebagai orang yang bekerja di Kemendagri ini, bagaimana Bang Anda memaknai otonomi daerah ini? Begini, sebenarnya salah satu tujuan daripada otonomi daerah ini adalah diharapkan daerah itu mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi tidak hanya tergantung dari transfer pusat, ya kan? Ya makanya kalau bisa daerah yang mekar itu dia harus bisa meningkatkan PAD-nya, ya kan? Karena dengan PAD yang besar maka dia akan bisa lebih mudah untuk membangun lebih cepat. Ya kan? Jangan dimekarkan, tapi semua mengharapkan dari pusat. Itu susah juga. Oleh sebab itu, ya kalau memang mau mekar, nah bagaimana caranya untuk bisa ya menghidupi dirinya sendiri. Dikaitkan dengan Tabaksel yang meliputi Tapsel, Madinah, Kota Padang Sidimpuan, Palu Tapalas. Apakah harapan Abang itu bisa terrealisasi kalau itu jadi terbentuk Sumatera Tenggara? Wah, saya sangat memungkinkan, kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, yang apa, ya katakanlah yang sudah mau itu. Oh, kira begitu. Kita apa sih Bang kekayaan daerah Abang itu? Kita punya tambang di sana itu, punya tambang, potensi tambang kuat. Kemudian perkebunan juga banyak, ya. Daerah pertanian juga, ya. Jadi ada semua. Baik, demikian bincang tipis-tipis bersama Brigjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Khairuddin Hasibuan, staf khusus Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.